186 Tandui yang kejam. Ruang di sekitar Sun Long terdistorsi, saat ia langsung lenyap di depan mata Tandui yang tidak percaya. Baik Tandui maupun ahli alam roh tingkat puncak 2 yang tengah bertarung dengan Sun Long, menatap ke arah tempat di mana Sun Long berdiri tadi dengan mata terbelalak. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang Tandui. Ketua Serikat, Dark Blade, itu menoleh dan melihat sebuah cakar hitam membesar di depan matanya. Tandui mengangkat pedangnya, sembari berusaha bertahan melawan cakar, Raja Macan Tutul bersayap perak, yang geram, tetapi hasilnya jauh lebih buruk dari yang diduganya. Macan kumbang hitam menjadi murka saat melihat lawannya menyerang tuannya yang lemah, saat cakarnya yang berkekuatan penuh bertemu dengan pedang hitam milik Tandui. Kekuatan dahsyat dari cakar macan kumbang hitam peringkat puncak 5, mengirim Ketua Serikat, Persekutuan Pedang Hitam, terlempar sejauh lebih dari 200 meter, hingga tubuhnya menghantam dinding ngarai. Ledakan. Perhatian semua orang tiba-tiba tertarik pada suara benturan keras, yang dihasilkan tubuh Tandui saat menghantam dinding ngarai. Akan tetapi, macan kumbang hitam itu nampaknya belum merasa puas, karena ia sekali lagi menerkam Ketua Serikat, Dark Blade. Pada saat yang sama, Sun Long merasakan ruang di sekelilingnya terdistorsi, karena ia muncul 50 meter dari lokasi aslinya dalam sekejap. Inilah jurus yang telah dipahaminya sendiri setelah ia berhasil mencapai tahap ketiga dari Tubuh Abadi Raja, Berkedip. Blink sedikit berbeda dibandingkan dengan membuka robekan ruang dan masuk ke dalam. Dibandingkan dengan proses panjang untuk membuka robekan ruang sebelum berjalan di dalamnya, kedipan dapat digunakan untuk membengkokkan ruang itu sendiri dan membungkusnya di sekitar tubuh Sun Long, memindahkannya dalam sekejap. Tentu saja, berkedip menghabiskan lebih banyak ki ketimbang membuka robekan ruang angkasa dan jangkauannya jauh lebih rendah ketimbang saat Sun Long memasuki robekan ruang angkasa untuk memindahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, meski dengan semua kelemahan ini, itu tetap merupakan teknik yang menyelamatkan nyawa. Ledakan, ledakan, macan kumbang hitam yang berang terus-menerus membombardir Tandui dengan serangannya, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Beberapa anggota Persekutuan Pedang Hitam, bahkan mendapat kesan bahwa seluruh lembah berguncang akibat serangan macan kumbang hitam. Anehnya, ketika perhatian semua orang terpusat pada Raja Macan Tutul bersayap perak, Xie Rong memanfaatkan situasi tersebut, dengan bergegas menghampiri Tandui. Niatnya jelas bagi semua orang, dia ingin membunuh Tandui dalam waktu sesingkat mungkin. Orang pertama yang bereaksi sebenarnya adalah ahli jiwa baru lahir berhidung besar, puncak peringkat 4, saat dia melihat Xie Rong dan berteriak dengan marah. Dasar jalang, ke sini. Dia tahu, jika Tandui mati di tangan Xie Rong, tidak mungkin dia bisa lolos hidup-hidup. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung mengejar Xie Rong. Mata Tandui bersinar dengan sinar pembunuh saat dia melihat Xie Rong mendekatinya, sementara satu pikiran terlintas di benaknya. Dasar jalang, semua yang terjadi hari ini gara-gara kamu. Tekad memenuhi matanya saat dia melihat Xie Rong semakin mendekat padanya, dan meskipun ada serangan dari Raja Macan Tutul bersayap perak, hanya ada satu target di mata Tandui. Pada saat itu, mata emas Sun Long berbinar saat adegan lain terputar dalam benaknya. Adegan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga merupakan adegan yang paling tidak diduga Sun Long akan terjadi. Karena, Raja Macan Tutul bersayap perak, juga merupakan binatang kontrak Sun Long, sama seperti si hitam kecil, ia segera merasakan perubahan emosi Sun Long, lalu ia menoleh untuk melihat tuannya. Pada saat yang sama, Tandui menyunggingkan senyum jahat di wajahnya, seraya ia memampatkan seluruh ki di dalam dantiannya. Meskipun dantian adalah tempat di mana ki seharusnya disimpan, jika Tandui memilih untuk secara paksa memadatkan semua ki-nya, hanya ada satu hasil. Ledakan dantian. Ini adalah langkah bunuh diri, di mana seseorang mengorbankan seluruh kultivasi yang terakumulasi untuk memampatkan ki mereka, sebelum meledak menjadi ledakan dahsyat. Ini adalah jurus yang biasanya tidak akan digunakan, bahkan ketika mereka telah mencapai akhir hidup mereka. Lagi pula, jurus ini bukan saja akan mendatangkan rasa sakit yang tak terkira begitu digunakan, tapi jiwa Tandui hampir tidak akan punya kesempatan bertahan hidup setelah ini. Meskipun macan kumbang hitam itu lebih kuat dari Ketua Serikat, Dark Blade, ia juga akan menderita luka berat jika terkena ledakan itu. Baik Xie Rong maupun pakar jiwa baru lahir peringkat puncak 4 dari Guild Dark Blade, melihat macan kumbang terbang ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim,
kengerian langsung memenuhi mata mereka. BOOOOOOOM. Semua orang di medan perang menoleh untuk melihat Tan Dui, ketika ledakan besar meletus dari tubuhnya. Baik para tetua dari Serikat Palemun, maupun para anggota Serikat Dark Blade, semua orang merasakan wajah mereka memucat karena ketakutan. Gelombang ki hitam raksasa telah meletus dari tubuh Tan Dui, menyapu area di sekelilingnya bagaikan tsunami yang dahsyat. Xie Rong dan tentara bayaran peringkat es dari Guild Dark Blade juga berbalik untuk lari ketika mereka melihat macan kumbang hitam bersayap perak terbang ke arah mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat keluar dari radius ledakan tepat waktu. Meskipun Sun Long berada lebih dari 200 meter jauhnya dari Tan Dui, dia masih merasakan bahaya mematikan saat gelombang ki hitam mendekatinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengangkat tangan kanannya dan menebas udara di depannya, membuka robekan ruang. Saat dia memasuki robekan ruang angkasa, Sun Long muncul di sebelah Liu Mei, hampir 300 meter jauhnya dari lokasi aslinya. Liu Mei menghela napas lega saat melihat Sun Long baik-baik saja, tetapi matanya tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya, saat dia ingat bahwa macan kumbang hitam telah terperangkap di dalam ledakan yang mengerikan ini. Demikian pula, Sun Long juga menatap gelombang ki hitam raksasa yang masih belum mulai menyebar. 187 gumpalan asap hijau. Pertarungan antara Guild Palemun dan Guild Dark Blade telah berhenti sepenuhnya, karena semua orang menatap gelombang ki hitam yang berputar-putar di udara. Ledakan mengerikan itu telah menyelimuti semua yang berada dalam radius 300 meter di sekitar Tan Dui, sementara kekuatan di dalam gelombang ki membuat semua orang tidak dapat masuk ke dalamnya. Akhirnya, beberapa menit kemudian, gelombang ki hitam di udara mulai menipis, sebelum perlahan mulai menyebar. 3 sosok terlihat di kejauhan, membuat mata semua orang melotot dari rongganya. Mata Sun Long terbelalak saat tiba di depan macan kumbang hitam, saat ia melihat sayap perak macan kumbang itu berlumuran darah, namun ia akhirnya menghela napas lega saat ia mengerti bahwa itu hanya luka ringan. Akan tetapi, Sun Long masih memberi makan macan kumbang itu dengan pil penyembuh matahari, peringkat 4 tingkat atas, yang telah dimurnikannya dari rumput Sun Skirt peringkat 4. Efek pil tingkat 4 tingkat atas segera menyembuhkan luka di punggung macan kumbang, ketika tangisan tiba-tiba terdengar di sebelah Sun Long dan Liu Mei. Ketua Serikat, kakak, 2 kelompok orang telah berkumpul di sekitar Xie Rong dan ahli jiwa baru lahir berhidung besar, puncak peringkat 4 dari Serikat Dark Blade, yang luka-lukanya sangat parah. Sun Long mengalihkan pandangannya menatap Xie Rong yang terbaring di tanah, tubuhnya menghadap ke langit, dengan luka-luka di lengan dan kakinya. Selama ledakan itu, dia telah menggunakan seluruh ki-nya untuk membuat dinding tanah setinggi 10 meter 32 kaki, tetapi di depan ledakan mengerikan dari Tan Dui ketika dia meledakkan dantiannya, dinding tanah Xie Rong berakhir menjadi tidak lebih dari sepotong lumpur. Napasnya kini melemah, sementara matanya yang tertutup tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Seorang lelaki tua dari Guild Palemun, yang mengenakan jubah merah kemudian berjalan di depan Sun Long, sebelum ia langsung berlutut. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu mulai bersujud sambil berkata dengan suara memohon. Tuan Muda Sun, kumohon padamu, tolong selamatkan ketua serikat. Sun Long menatap lelaki tua di depannya yang bahkan tidak bersedia mengangkat kepalanya, ketika dia merasakan tarikan di lengannya. Memalingkan kepalanya ke samping, Sun Long melihat Liu Mei yang menampakkan ekspresi kasihan di wajahnya, saat ia menatap lelaki tua yang berlutut di hadapan Sun Long. Sun Long menganggukkan kepalanya ringan, sebelum dia berjalan menuju Xie Rong yang tak sadarkan diri. Melihat situasi yang dialaminya, Sun Long mengeluarkan pil penyembuh matahari, peringkat 4 dan meletakkannya langsung di mulut Xie Rong. Tak seorang pun dari tetua Serikat Palemun mempertanyakan tindakan Sun Long, karena mereka menatap pemimpin serikat mereka dengan mata cemas. Kurang dari 5 menit kemudian, mata Xie Rong berkedut sebelum terbuka perlahan. Xie Rong yang berambut pirang merasakan sakit menyerang indranya, segera setelah dia sadar kembali. Matanya memandang sekelilingnya dengan tatapan bingung, sementara hal terakhir yang diingatnya adalah dinding tanahnya runtuh akibat ledakan Tan Dui. Pada saat yang sama, banyak anggota dari Guild Dark Blade mulai diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan bagi pakar jiwa baru lahir peringkat puncak 4 dari serikat mereka, sudah jelas bahwa dia sedang dalam kondisi hampir mati.
Dialah yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara dirinya, Xierong, dan macan kumbang hitam, sekaligus satu-satunya yang tidak memiliki cara apapun untuk membela diri saat dia tersapu oleh ledakan Tandui. Saat itu, hanya tersisa kurang dari 10 anggota Guild Darkblade di sekitarnya, sementara sisanya sudah mulai melarikan diri dari ngarai. Bagaimana dengan Tandui yang berada di sumber ledakan? Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Tubuh pria berhidung besar itu berkedut sekali lagi, sebelum berhenti bergerak sepenuhnya. Para anggota Darkblade Guild yang ada di sekitarnya, menerkam tubuhnya seperti hiena yang lapar, semuanya mengincar hal yang sama. Cincin spasial pakar jiwa baru lahir tingkat puncak 4. Ke-30 tetua dari Serikat Palemun, saling berpandangan dan menganggukkan kepala, sebelum mereka mengelilingi para anggota dari Serikat Darkblade. Tiba-tiba, gumpalan asap berwarna hijau namun halus muncul dari tubuh pria berhidung besar itu. Ini adalah jiwa ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 4. Jiwa lelaki berhidung besar itu menyaksikan orang-orang di bawahnya berebut cincin spasialnya sambil menyeringai. Tidak peduli siapa yang menang, dia pasti akan merasuki tubuh orang itu dan mulai berkultivasi lagi. Kebanyakan tetua dari Serikat Palemun tidak dapat melihat gumpalan asap hijau ini, namun beberapa di antara mereka yang berada di tengah atau puncak peringkat 9 di alam roh, merasakan wajah mereka tiba-tiba memucat saat mereka melihat jiwa hijau di atas kepala mereka. Raja Macan Tutul bersayap perak, menatap Sun Long dengan tatapan lapar di matanya, saat ia mengirimkan pesan mental kepadanya. Meskipun jiwa macan kumbang tidak berada pada tingkat yang cukup tinggi untuk berkomunikasi dengan Sun Long seperti yang dilakukan si hitam kecil, macan kumbang itu masih dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik. Sun Long paham bahwa ada sesuatu yang mendekati ahli jiwa baru tingkat 4 puncak berhidung besar yang benar-benar diinginkan macan kumbang hitam, dan menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Raja Macan Tutul bersayap perak, langsung melayang ke udara, dan di bawah tatapan ketakutan para tetua, Serikat Bulan Pucat, ia langsung menyerbu ke arah jiwa hijau itu. Para anggota Persekutuan Pedang Hitam, awalnya bersemangat untuk saling bersaing memperebutkan cincin spasial, tetapi saat melihat macan kumbang hitam terbang ke arah mereka, mereka langsung berhamburan ketakutan. Lagi pula, semua orang ingat bagaimana macan kumbang hitam telah membuat ketua serikat mereka berada dalam keadaan menyedihkan selama pertarungan mereka. Namun, yang paling ngeri di antara semuanya, adalah jiwa ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 4. Ia tidak pernah menyangka kalau macan kumbang hitam itu akan tiba-tiba menyerangnya. Jiwa tidak dapat bertahan terlalu lama tanpa tubuh, tetapi pria berhidung besar itu jelas mengerti bahwa jika macan kumbang hitam menangkapnya, ia bahkan akan kehilangan jiwanya. Namun, Raja Macan bersayap perak tidak memberikan satu kesempatan pun kepada ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 4, karena ia langsung menelan jiwa hijau itu. Para tetua dari Serikat Palemun menghela napas lega saat mereka melihat jiwa hijau ditelan oleh macan kumbang hitam. Macan kumbang itu kemudian melepaskan cincin spasial pria berhidung besar itu, sebelum kembali ke Sun Long. Beberapa tetua sangat tidak puas dengan Sun Long yang memperoleh cincin spasial dari ahli jiwa baru lahir peringkat puncak 4, tetapi dengan penghalang dari macan kumbang hitam, tidak seorang pun mengatakan apapun. Tanpa menghiraukan tatapan para tetua dari Serikat Palemun, Sun Long meletakkan cincin spasial itu ke dalam batu waktu, sebelum ia berjalan menuju tempat di mana Tandui meledakkan dirinya sendiri. Semakin dekat Sun Long berjalan menuju pusat ledakan, semakin padat sisa ki hitam di udara di sekitarnya. Namun, ki hitam yang tersisa di udara tidak menjadi ancaman bagi Sun Long, yang dengan cepat tiba di depan Tandui. Ledakan dan tian Tandui telah menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Di tanah, hanya ada cincin spasial yang rusak, bersama dengan pedang hitam yang setengah patah, tanpa sedikit pun tanda-tanda jiwa Tandui di sekitarnya. Para tetua dari Serikat Palemun merasakan hati mereka berubah menjadi hijau karena iri ketika mereka melihat cincin spasial di tanah. Mereka ingin segera menghampiri dan merebutnya, tetapi tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama. Sun Long sama sekali mengabaikan tatapan tajam para tetua Serikat Palemun di belakangnya, karena perhatiannya sepenuhnya terpusat pada cincin spasial yang sekarang berada di tangannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Sun Long mengirimkan kekuatan spiritualnya di cincin spasial Tandui. 188 kekayaan yang sangat menakjubkan.
Saat kekuatan spiritual Sun Long memasuki cincin spasial, pemandangan menakjubkan menyambut matanya. Jutaan batu roh tingkat rendah ditumpuk satu sama lain, membentuk gunung-gunung kecil di dalam cincin spasial Tandui. Dengan perkiraan kasar, Sun Long menghitung, batu roh tingkat rendah di depan matanya berjumlah lebih dari 4 juta. Namun, setelah melihat jutaan batu roh bermutu rendah, mata Sun Long segera terpaku pada gundukan kecil bersinar di sebelahnya. Gundukan ini terbuat dari batu-batu roh yang jauh lebih cemerlang daripada batu-batu roh bermutu rendah pada umumnya, sedangkan ki di dalamnya jelas berkali-kali lipat lebih murni. Sun Long segera mengerti, bahwa ini semua adalah batu roh tingkat menengah. Jumlahnya kurang dari 100.000, yang setara dengan hampir 10 juta batu roh tingkat rendah. Dikombinasikan dengan 4 juta batu roh tingkat rendah sebelumnya, cincin spasial Tandui memiliki total lebih dari 14 juta batu roh tingkat rendah. Mata Sun Long bersinar dengan cahaya terang saat dia melihat kekayaan yang sangat banyak di hadapannya, sebelum dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke benda-benda lain di dalam cincin spasial. Selain batu roh, ada juga 2 gulungan berwarna hitam, beberapa botol pil, beserta lencana perunggu kecil. Pandangan Sun Long langsung tertuju pada lencana perunggu yang tampak familiar. Lencana itu sebenarnya identik dengan yang ia terima dari Cui Guoliang di Alam Vermilion. Medali, penguasa naga. Inilah alasan mengapa Xierong membawa para tetua dari serikatnya, untuk bertarung melawan Tandui. Setelah meletakkan medali penguasa naga ke samping, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke 5 botol pil. 4 botol dari botol-botol ini tampaknya berisi pil penyembuh peringkat 5 tingkat rendah, dengan kadang-kadang 1 pil tingkat menengah tercampur di dalamnya, sementara botol terakhir sebenarnya diisi dengan beberapa pil anti-toksin peringkat 4 tingkat menengah. Sebagai seorang tentara bayaran yang kerap berkelana di luar kota pedang perak, Tandui selalu membawa pil penyembuh atau penawar racun, untuk berjaga-jaga jika ia terjatuh dalam situasi berbahaya. Sun Long mendesah kecewa saat melihat pil di depannya. Baik pil, penyembuh matahari, peringkat 4 kualitas teratasnya, maupun pil antitoksin peringkat 3 miliknya memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding milik Tandui, sehingga pil-pil ini pada hakikat tak berguna di mata Sun Long. Sun Long kemudian mengalihkan perhatiannya ke 2 gulungan hitam yang tertinggal di dalam cincin spasial. Gulungan pertama sebenarnya adalah teknik kultivasi tingkat tinggi mistik, yang disebut pengumpulan aura gelap. Teknik kultivasi ini menyerap ki di udara dan mengubahnya menjadi ki gelap, sebelum menyimpannya di dalam dantian. Namun, bagian yang paling mengerikan dari teknik ini adalah, teknik ini memungkinkan seorang kultivator yang berlatih di dalamnya, memiliki kesempatan untuk memahami Dao Kegelapan. Dao Kegelapan merupakan Dao tingkat tinggi, mirip dengan Dao Cahaya, yang hanya sedikit orang di seluruh benua bintang malam yang berhasil memahaminya. Sun Long memperkirakan, teknik ini tidak jauh lebih buruk daripada sigil cahaya bulan milik Liu Mei. Adapun gulungan hitam kedua, itu adalah keterampilan bela diri mistik tingkat menengah, yang disebut tebasan kegelapan. Seorang kultivator harus menggunakan pedang atau golok untuk berlatih keterampilan bela diri ini, menciptakan gelombang ki horizontal yang dapat memotong segalanya menjadi 2. Sun Long tersenyum dalam hati, sebelum kesadarannya kembali ke tubuhnya. Hanya 14 juta batu roh tingkat rendah yang diperolehnya, lebih dari apa yang diharapkannya untuk diperoleh kali ini. Saat dia membuka matanya, Sun Long melihat para tetua dari Serikat Palemun membuka jalan, saat Xierong perlahan berjalan ke arahnya. Ketika dia hanya berjarak 2 meter di depan Sun Long dan Liu Mei, Xierong membungkuk sambil berkata, "Tuan Muda Sun, terima kasih atas bantuanmu. Tanpa pilmu, aku tidak tahu kapan aku akan bangun." Sun Long melambaikan tangannya, dan sebuah token perunggu kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Bukan hanya mata Xierong, tetapi mata 30 tetua juga terbelalak saat mereka melihat token perunggu ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sun Long menyerahkan token itu kepada Xierong sambil berkata, "Inilah yang selama ini kamu cari." Xierong tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Sun Long akan memberinya medali penguasa naga seperti itu. Tangannya gemetar saat dia menggerakkannya maju perlahan, hingga menyentuh permukaan halus medali penguasa naga. Token perunggu di tangannya bahkan lebih berat dari sebuah gunung baginya. Napasnya mulai menjadi lebih kasar, saat dia segera meletakkan lencana perunggu di dalam cincin spasialnya.
Mata hijaunya mulai berkaca-kaca saat dia sekali lagi membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih." Suaranya kali ini bahkan lebih tulus daripada sebelumnya. Itu adalah emosi yang datang dari lubuk hatinya. Hanya Xierong yang tahu, betapa ia harus bertahan selama bertahun-tahun, demi mendapatkan medali ini. Sun Long menganggukkan kepalanya, sementara Liu Mei tersenyum pada wanita cantik di depannya. Tatapan mata Sun Long kemudian tertuju pada pedang hitam yang setengah hancur di tanah. Meskipun pedang hitam Tan Dui rusak parah, itu sudah pasti merupakan senjata tingkat perak tingkat puncak 2, jika tidak tingkat 3. Setelah menyimpan pedang hitam di dalam batu waktu, dia berbalik untuk melihat Xierong, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan mata hijaunya yang bersinar. Setelah menarik napas dalam-dalam, wanita cantik berambut pirang itu kemudian berkata dengan suara penuh harapan. "Tuan Muda Sun, apakah Anda mau ikut dengan saya ke Gunung Perak?" Baik Sun Long maupun Liu Mei tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba ini. Tak seorang pun dari mereka sebenarnya menduga Xierong akan mengundang mereka ke tempat keluarganya tinggal. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya, saat dia melihat wanita cantik di depannya, sebelum dia menjawab. "Saya berterima kasih atas tawaranmu, Ketua Serikat Xie, tetapi saya harus menolaknya. Lagi pula, sudah ada tempat yang harus kita kunjungi setelah hari ini." Ekspresi Xierong dengan cepat berubah kecewa, saat dia kemudian menatap Sun Long dan bertanya, dengan nada yang dipenuhi dengan kecemasan, serta ketakutan. "Tuan Muda Sun, apakah tempat yang harus Anda tuju adalah kota kubah surga?" Sun Long menganggukkan kepalanya pada Xierong, yang kini memasang ekspresi sulit di wajahnya. Melihat Sun Long, dia kemudian menguatkan hatinya saat dia berkata, "Tuan Muda Sun, kota kubah surga adalah tempat yang sungguh mengerikan. Aku sudah ke sana beberapa kali, dan aku bahkan pernah melihat ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 9 tewas di hadapanku. Aku sarankan kamu jangan pergi ke kota itu dulu. Meskipun peringkat puncak 5, Raja Macan bersayap perak, milikmu sangat kuat, kenyataannya adalah, bahkan ada ahli alam Dao King di kota kubah surga. 189 ke kota kubah surga." Sun Long tercengang ketika mendengar kata-kata Xierong. Meskipun dia telah menduga akan adanya para ahli alam Raja Dao di dalam kota kubah surga, berspekulasi tentang hal itu adalah satu hal, dan mengonfirmasinya adalah hal yang lain. Sambil menangkupkan tangannya ke arah Xierong, Sun Long lalu berkata, "Terima kasih atas peringatanmu, Ketua Serikat Xie." Xierong menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Sun Long. Dia kemudian melambaikan tangan kirinya dan mengambil sebuah token putih kecil dari cincin spasialnya, sebelum menyerahkannya kepada Sun Long. Sun Long menerima token putih itu dan melihat karakter, Xie, berwarna perak terukir di atasnya, ketika Xierong berbicara dengan senyum mempesona di wajahnya. "Tuan Muda Sun, jika Anda mau, Anda bisa memanggil saya Xierong saja. Juga, jika seseorang harus mengucapkan terima kasih, maka itu adalah aku. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi kau juga membantuku mendapatkan medali Raja Naga. Meskipun aku tidak dapat membantumu dengan kota kubah surga, jika kamu memerlukan bantuan, kamu dapat membawa token ini ke keluarga Xie di Gunung Perak." Sun Long menerima token Xierong, dan melihat senyum cerah mengembang di wajahnya. Xierong kemudian berbalik untuk melihat ke-30 tetua dari Guild Bulan Pucat, saat dia berkata, "Sudah saatnya aku kembali ke Silver Mountain. Terima kasih telah bersamaku selama bertahun-tahun ini. Bagi kalian yang ingin mengikutiku, silakan ikut. Namun, jika kau ingin mengikuti jalanmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu." Anehnya, kurang dari 10 tetua dari serikat memilih untuk mengikuti Xierong ke Gunung Perak. Sisanya membungkuk sebelum melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Karena Sun Long sudah mendapatkan cincin spasial milik Tan Dui dan pria berhidung besar, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Para tetua ini telah mengikuti Xierong selama bertahun-tahun, itulah sebabnya mereka memilih untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran melawan Guild Pedang Hitam ini. Namun karena pertempuran telah berakhir, mereka tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain lagi, dan masing-masing dari mereka akan mengikuti jalan mereka sendiri. Xierong tidak marah saat melihat para tetua pergi. Dia mengerti bahwa masing-masing dari mereka memiliki ambisi sendiri, dan setelah membungkuk kepada Sun Long untuk terakhir kalinya, dia juga pergi ke arah selatan.
Sun Long menepuk-nepuk kepala macan kumbang hitam, sementara Liu Mei memperhatikan Xie Rong dan para tetua dari Serikat Palemun pergi. Karena Liu Mei tahu bahwa kota kubah surga ada hubungannya dengan Raja Dao dari alam Vermilion, dia tidak bertanya pada Sun Long mengapa dia ingin pergi ke kota ini. Sun Long dan Liu Mei keduanya duduk di punggung macan kumbang hitam, saat Sun Long membuka peta yang diberikan Xie Rong kepadanya. Pada peta, dia melihat bahwa kota pedang perak berada di sebelah timur benua bintang malam, sementara kota kubah surga lebih dekat ke bagian tengah. Karena tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan di kota pedang perak, macan kumbang hitam terbang menuju pusat benua bintang malam. Macan kumbang itu bagaikan sambaran petir hitam di udara, saat melintasi banyak gunung dan hutan. 3 hari segera berlalu seperti ini, ketika Sun Long dan Liu Mei tiba di luar kota besar. Meskipun macan kumbang itu tidak lelah, setelah terbang selama 3 hari berturut-turut, Sun Long memutuskan untuk berhenti hari ini. Lagi pula, mereka telah menempuh hampir setengah jarak antara kota pedang perak dan kota kubah surga hanya dalam 3 hari ini. Setelah menemukan penginapan kecil untuk bermalam, Sun Long dan Liu Mei mulai berkultivasi. Sementara itu, selama 3 hari terakhir perjalanannya, Sun Long telah melihat cincin spasial pria berhidung besar itu. Akan tetapi, bagi seorang pakar jiwa baru lahir tingkat puncak 4, hanya 2 kata yang bisa menggambarkan lelaki berhidung besar itu, sangat miskin. Di dalam cincin spasialnya, Sun Long hanya menemukan beberapa botol pil, teknik kultivasi mistik tingkat menengah, serta 8.000 batu roh tingkat menengah. Kalau diolah menjadi batu roh tingkat rendah jumlahnya hanya 800.000 saja. Sun Long juga memperkirakan, bahwa Liu Mei pasti sudah kehabisan batu roh sekarang. Lagi pula, dia hanya membawa 20.000 yang kelas rendah, saat dia meninggalkan Sekte Awan Mengambang. Setelah memastikan bahwa Liu Mei juga memiliki cukup batu roh, Sun Long kemudian memasuki tempat berkabut di dalam batu waktu. Akhirnya tiba saatnya untuk menguji efek batu roh tingkat menengah. Setelah memberi batu roh kepada tanaman penelan surga, Sun Long merasakan ki murni dalam jumlah tak tertandingi memenuhi udara di sekelilingnya. Ki ini 10 kali lebih murni daripada ki yang berasal dari batu roh tingkat rendah yang biasa. Sun Long dapat merasakan bola ki-nya yang ke-61 terkondensasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pada saat matahari mulai terbit di dunia luar, kurang dari 4 hari telah berlalu di tempat berkabut di dalam batu waktu. Hanya dalam waktu 3-4 hari ini, Sun Long telah maju dari tengah peringkat 7 di tingkat surga, ke puncak peringkat 7. Dia memperkirakan bahwa dia hanya perlu 6-7 hari lagi berkultivasi di dalam ruang berkabut, hingga dia maju ke peringkat awal 8 di tingkat surga. Meninggalkan penginapan, Sun Long dan Liu Mei meninggalkan kota ini, saat mereka menuju lebih dalam ke arah pusat benua bintang malam. Tidak diketahui apakah itu karena keberuntungan, atau berkat aura kuat dari macan kumbang hitam peringkat puncak 5, namun dalam perjalanan, mereka tidak bertemu dengan binatang ajaib atau pembudidaya lain sekalipun. Akhirnya, pada hari ke-7, Sun Long dan Liu Mei dapat melihat kota raksasa di kejauhan di depan mereka. 190 rencana Sun Long. Kota itu membentang sejauh bermil-mil, sementara 3 kata megah tampaknya telah diukir di tembok kota yang tingginya lebih dari 100 meter 330 kaki. Kota kubah surga. Sun Long dapat merasakan maksud yang kuat dan tak terlukiskan dari kata-kata ini. Saat macan kumbang hitam terbang mendekati kota, Sun Long melihat banyak kereta di tanah, semuanya menuju ke arah yang sama dengan mereka. Semua kereta itu ditarik oleh binatang buas sihir yang kuat, dan bahkan yang terlemah di antara mereka berada di peringkat awal 3. Ketika mereka hanya beberapa mil jauhnya dari gerbang kota, Sun Long memerintahkan macan kumbang hitam itu memperlambat lajunya. Mirip dengan kota pedang perak, ada penjaga kota yang memungut biaya dari setiap pembudidaya yang ingin memasuki kota kubah surga untuk pertama kalinya. Beberapa menit kemudian, giliran Sun Long dan Liu Mei memasuki kota. Kelima pengawal kota yang berada di tahap akhir tingkat surga, tercengang saat melihat macan kumbang hitam yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka ada, masih jarang bagi orang untuk menunggangi binatang ajaib peringkat puncak 5 bahkan di kota kubah surga. Para penjaga kota berjubah hitam mendekati macan kumbang itu dengan hati-hati, dan dengan ekspresi langka dan penuh hormat di wajah mereka, mereka memandang Sun Long ketika kepala penjaga di antara mereka berkata,
Salam bagi rekan-rekan kultivator. Jika ini pertama kalinya kalian memasuki kota, saya akan meminta kalian membayar 1000 batu roh tingkat rendah untuk setiap orang yang membawa binatang ajaib kalian, sesuai dengan peraturan kota. Namun, jika Anda anggota asosiasi tentara bayaran, Anda hanya perlu membayar 500 batu roh tingkat rendah untuk setiap orang. Meskipun harga untuk memasuki kota itu sangat tinggi, Sun Long sebelumnya telah melihat orang-orang membayar biaya yang sama. Setelah mengeluarkan lencana tentara bayaran derangnya, dia membayar 1000 batu roh tingkat rendah untuk dirinya dan Liu Mei, sebelum mereka berjalan melewati gerbang kota. Saat memasuki kota, Sun Long merasa seolah-olah telah melewati lapisan formasi yang tak terlihat saat merasakan ki di udara di sekitarnya. Ki di dalam kota sebenarnya berkali-kali lebih murni daripada dunia luar. Adapun kota kubah surga, kota itu sendiri sebenarnya bahkan lebih ramai dari apa yang awalnya diperkirakan Sun Long. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya beserta kereta-kereta mewah memenuhi jalan-jalan luas kota kubah surga, sedangkan kios-kios di pinggir jalan bahkan lebih banyak dari kios-kios di kota pedang perak. Toko-toko alkimia tempat orang bisa meminta jasa para alkemis tingkat tinggi maupun rendah, pandai besi tempat para ahli formasi bekerja, restoran dan penginapan mewah, semuanya memenuhi kota kubah surga beserta rumah-rumah penduduk, sejauh mata memandang. Akan tetapi, bagi seseorang untuk memiliki tempat tinggal di kota, mereka harus membayar sejumlah batu roh yang sangat mahal. Liu Mei menatap punggung Sun Long saat dia bertanya dengan nada penasaran. Long Ge, kemana kita harus pergi sekarang? Liu Mei telah memahami bahwa Sun Long mempunyai rencana tertentu, jauh sebelum mereka datang ke kota kubah surga. Sambil tersenyum, Sun Long melihat ke depan sambil berkata, "Mari kita melihat-lihat kota ini dahulu." Liu Mei menganggukkan kepalanya saat Raja Macan Tutul bersayap perak, berjalan menelusuri jalan-jalan sibuk di kota kubah surga. Meskipun orang-orang terperangah melihat binatang ajaib peringkat puncak 5 digunakan sebagai tunggangan, pemandangan ini bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota itu. Setengah jam kemudian, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di luar sebuah gedung bernama Restoran Keracunan Surgawi. Dari orang-orang yang berjalan dekat restoran ini, Sun Long sudah mendengar bahwa ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 restoran terbaik di seluruh kota. Dengan macan kumbang hitam menunggu di luar, Sun Long dan Liu Mei masuk ke dalam restoran. Seorang pelayan muda tampan berpakaian jubah biru bergaris mendekati mereka begitu mereka masuk ke dalam, dan dengan senyum lebar di wajahnya dia berkata, "Salam, bangsawan muda, nona muda. Selamat datang di Restoran Keracunan Surgawi." Pelayan memandu Sun Long dan Liu Mei ke meja dekat jendela, dan Sun Long kemudian memesan 2 hidangan dari masing-masing spesialisasi di restoran ini. Beberapa saat kemudian, pelayan itu datang dengan lebih dari 6 piring di tangannya, dan juga 2 toples anggur. Sun Long terkejut saat menyadari bahwa sebagian besar hidangan tersebut terbuat dari binatang ajaib tingkat 3, sementara salah satunya bahkan terbuat dari binatang ajaib tingkat 4 awal yang disebut ikan mas bergigi tajam. Hidangan dan anggur dari restoran ini semuanya kaya akan ki. Seseorang yang mengonsumsi hidangan ini setiap hari, bahkan dapat maju dalam kultivasinya. Pada saat yang sama, Sun Long ingat bahwa dia terlalu asyik dengan kultivasinya, hingga dia lupa membuat anggur baru. Setelah membayar lebih dari 2000 batu roh untuk makanan tersebut, Sun Long dan Liu Mei kemudian keluar dari restoran, saat mereka menaiki punggung macan kumbang hitam. Meskipun Sun Long belum mendengar sesuatu yang menarik dari orang-orang yang makan di restoran itu, hal itu tidak terlalu penting baginya karena dia sudah memiliki rencananya sendiri. Sun Long dan Liu Mei terus menjelajahi bagian selatan kota kubah surga, dan 2 jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan putih besar. Mata Liu Mei terbelalak saat melihat bangunan di hadapan mereka, sedangkan Sun Long tersenyum cerah, sebelum ia menuntun macan kumbang hitam itu masuk ke dalamnya. Bangunan ini penting bagi rencana Sun Long di kota kubah surga. 2 pintu besar terbuka lebar, baik untuk kereta maupun binatang ajaib untuk masuk ke dalam, sementara sepasang kuali berwarna emas menghiasi pintu masuk bangunan. Di atas gedung itu, ada 2 kata yang menarik perhatian berlapis warna antara emas dan perak yang membuat semua orang di kota kubah surga memandang dengan hormat. Persekutuan Alkemis. Selanjutnya bab 191 Ujian Persekutuan Alkemis.